Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pengertian nilai permusatan, menghitung min, median, dan modus, dan interpretasi hasil perhitungan min, median, dan modus. Langsung saja simak video penjelasan berikut ini. A. Pengertian nilai pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik pusat atau nilai tipikal dari berbagai kumpulan data. Pengukuran ini menunjukkan di mana sebagian besar nilai dalam distribusi berada dan juga disebut sebagai lokasi pusat distribusi. Dalam hal ini, seorang yang ingin melakukan arti penelitian dapat menganggapnya sebagai kecenderungan data untuk mengelompokkan di sekitar nilai tengah. Dalam statistik, 3 ukuran tendensi sentral yang paling umum adalah 1. Min, 2. Median, 3. Modus. Akan tetapi, yang pasti untuk setiap pengukuran ini menghitung lokasi titik pusat menggunakan metode yang berbeda. Pengertian ukuran pemusatan data menurut para ahli. Menurut Ronald E. Wilport tahun 1993, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari data terbesar sampai data terkecil. Menurut Iqbal tahun 2001, definisi ukuran pemusatan data adalah ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Hal itu berarti bahwa apabila semua nilai yang ada di dalam data tersebut diurutkan besarnya, kemudian dimasukkan nilai rata-rata diurutkan paling tengah atau pusat. B. Menghitung min, median, modus. A. Min atau average atau rata-rata. Min yang dikenal dengan nilai rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling populer dan terkenal. Data min ini senantiasa dapat digunakan dengan data diskrit dan kontinu, meskipun penggunaannya paling sering dengan data kontinu. Ukuran pemusatan data min. Min sama dengan jumlah semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah nilai dalam kumpulan data. Jadi, jika kita memiliki n nilai dalam kumpulan data dan nilainya X1, X2, X3 sampai Xn, min atau rata-rata dari sampel tersebut dapat dihitung dengan cara. Ini adalah rumus min. Rumus ini biasanya ditulis dengan cara yang sedikit berbeda, menggunakan huruf kapital Yunani yang dinamakan sigma, yang berarti jumlah dari. Secara tidak langsung, mungkin telah memperhatikan bahwa rumus di atas mengacu pada min sampel. Jadi mengapa kita menyebutnya min sampel? Hal ini karena dalam statistik sampel dan populasi memiliki arti yang sangat berbeda, dan perbedaan ini sangat penting. Bahkan jika dalam kasus min, mereka dihitung dengan cara yang sama. Untuk mengetahui bahwa kita menghitung min populasi dan bukan min sampel, kita menggunakan huruf kecil Yunani yang biasa dibaca mu. Ukuran pemusatan data rata-rata min pada dasarnya adalah model kumpulan data kita. Ini adalah nilai yang paling umum. Namun kita akan melihat bahwa min sering kali bukan salah satu nilai aktual yang kita amati dalam kumpulan data yang kita miliki. Namun salah satu properti pentingnya adalah meminimalkan kesalahan dalam prediksi salah satu dari dalam kumpulan data. Artinya, ini adalah nilai yang menghasilkan jumlah kesalahan terendah dari semua nilai lain dalam kumpulan data. Sifat penting min adalah bahwa ia menyertakan setiap nilai dalam kumpulan data kita sebagai bagian dari penghitungan. Selain itu, min adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral di mana jumlah deviasi setiap nilai dari min selalu 0. Contoh perhitungan min.
Misalnya saja, partisipan 1 waktu reaksi 287 ml, partisipan 2 waktu reaksi 345 ml, partisipan 3 waktu reaksi 365 ml, partisipan 4 waktu reaksi 298 ml, partisipan 5 waktu reaksi 380 ml. Pertama, kita tambahkan jumlah semua nilai. Sigma X sama dengan 287 ditambah 345 ditambah 365 ditambah 298 ditambah 380 sama dengan 1675. Kemudian kita menghitung min menggunakan rumus sigma X dibagi N. Ada 5 nilai dalam dataset, jadi N sama dengan nilai. Jadi N sama dengan 5. Min sama dengan 1675 dibagi 5 sama dengan 335. Jadi min sama dengan 335 ml. B. Median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah disusun menurut urutan besarnya, dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Median tidak terlalu terpengaruh oleh pencilan dan data miring. Untuk menghitung median, misalkan kita memiliki data di bawah ini: 65, 55, 89, 56, 35, 14, 56, 55, 87, 45, dan 92. Pertama-tama kita perlu mengatur ulang data tersebut agar berurutan dari yang terkecil dahulu. Jadi datanya itu 14, 35, 45, 55, 55, 56, 65, 87, 89, dan 92. Median pada contoh tersebut adalah 56. Ini adalah nilai tengah karena ada 5 nilai sebelum dan 5 nilai setelahnya. Data ini berfungsi dengan baik ketika kita memiliki jumlah skor ganjil. Tetapi apa yang terjadi ketika kita memiliki jumlah skor genap? Bagaimana jika kita hanya memiliki 10 skor? Yang perlu kita lakukan adalah mengambil 2 skor tengah dan rata-rata hasilnya, seperti contoh di bawah ini: 65, 55, 89, 56, 35, 14, 56, 55, 87, dan 45. Kita atur ulang data itu menjadi secara berurutan dari data yang terkecil dahulu. Jadi datanya itu 14, 35, 45, 55, 55, 56, 56, 65, 87, dan 89. Kita harus mengambil skor ke-5 dan ke-6 dalam kumpulan data kami dan rata-rata untuk mendapatkan median 55,5. Berdasarkan contoh tersebut, bisa dikatakan bahwa jika kumpulan data berisi nilai genap, median kumpulan data adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu modus atau mode. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam set data. Untuk menemukan mode, urutkan kumpulan data kita secara numerik atau kategoris dan pilih respons yang paling sering muncul. Pada histogram, ini mewakilkan batang tertinggi dalam diagram batang. Oleh karena itu, kita terkadang dapat menganggap mode sebagai opsi paling populer. Terus biasanya kita menggunakan mode dengan data kategorikan, data ordinal, dan data diskrit. Faktanya, mode adalah satu-satunya ukuran tendensi
sentral yang dapat digunakan dengan data kategorikal, seperti rasa es krim yang paling disukai. Namun, dengan data kategorikal tidak ada nilai sentral karena tidak dapat mengurutkan grup. Dengan data ordinal dan diskrit, mode dapat berupa nilai yang tidak berada di tengah. Sekali lagi, mode tersebut mewakili nilai yang paling umum. Contoh lainnya, dalam menentukan modus, misalnya dalam sebuah penelitian survei, kita menanyakan semua peserta apakah mereka mengidentifikasi diri sebagai konservatif, moderat, atau liberal. Untuk menemukan mode, urutkan data Anda berdasarkan kategori dan temukan respon mana yang paling sering dipilih. Untuk mempermudahkan, kita dapat membuat tabel frekuensi untuk menghitung nilai setiap kategori. Contohnya itu ada ideologi sama dengan frekuensi. Ada bagian-bagian dari ideologi. Yang pertama itu konservatif. Frekuensinya ada dipilih orang itu 2. Terus moderat, yang dipilihnya ada 3 orang. Terus yang ketiga liberal, yang dipilih oleh 4 orang. Modus dalam contoh tersebut adalah modus liberal. Meskipun ukuran di atas adalah yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan pemusatan data, ada beberapa ukuran lain, termasuk namun tidak terbatas pada rata-rata geometris, rata-rata harmonik, dan tengah dan media geometris. Selanjutnya, saya membahas interpretasi hasil perhitungan mean, median, dan modus. Rata-rata hitung atau mean, median, dan modus adalah nilai yang digunakan untuk mewakili seperangkat data. Ketiga nilai tersebut sering juga disebut dengan ukuran cenderung terpusat atau yang disebut measure of central tendency, sebab kecenderungan dari nilai tersebut memusatkan pada bagian tengah suatu perangkat data. Jadinya itu hubungan antara rata-rata atau mean, median, dan modus adalah seperti itu. Jika mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai mean, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif. Yang ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif. Yang keempat, jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris atau menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara mean, median, dan modus. Itulah penjelasan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.